men-sharingkan sebuah pesan yang saya beri judulnya adalah Aku Nggak Diberkati. I am not blessed. Aku nggak diberkati. Kalau seringkali orang akan suka dengan judul yang aku bakal diberkati, aku sangat diberkati. You gonna miss it. No, no, no. Justru judulnya adalah aku nggak diberkati. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Pernah nggak saudara berada dalam sebuah kondisi dalam kehidupan, entah Anda join sebuah ibadah, atau Anda mendengarkan sebuah praise and worship session, atau Anda mendengarkan sebuah khotbah, atau Anda mungkin ngikutin doa pagi seperti ini, atau Anda mungkin baca sebuah buku. Lalu kemudian ada orang yang berkata, wah aku diberkati banget. Tapi kemudian ada juga orang yang berkata, aku nggak diberkati. Atau kata lainnya mungkin gini, I don't get anything. Aku nggak dapat apa-apa, I'm not blessed, I'm just biasa-biasa aja gitu. Entah dari sebuah acara ibadah, sebuah crusade, KKR, atau sebuah praise and worship, atau sebuah pembacaan firman Tuhan, atau buku. Ada orang yang merasa diberkati dan ada orang yang merasa aku nggak diberkati. Dan kadang bisa menjadi momen yang sangat menarik sekali ya. Kenapa ada orang diberkati, di momen yang sama ada orang yang nggak diberkati. Nah, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Ternyata Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami momen seperti itu. Kalau kita lihat sama-sama, ayatnya mungkin nggak usah dikeluarin dulu, tapi saya ceritain. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, kalau Anda suka nyatat, Anda boleh catat cerita ini. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, di situ diceritakan di ayat yang pertama bahwa gini, Yesus itu dia pergi ke kota-kota dan ke kampung-kampung. So you can imagine dia pergi ke kota-kota besar dan dia juga pergi ke kota-kota kecil. Di situ diceritakan untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai raja. 12 pengikutnya ikut bersama dengan dia. So Anda bayangkan Yesus ini habis bikin crusade, ya, habis bikin KKR di kota besar, di kota kecil, saya nggak ngerti. Mungkin dia pergi dari New York ke Baltimore, mungkin dia keliling ke Connecticut dan kemudian naik ke Toronto atau ke small cities yang lain sebagainya. Dan kemudian ini saudara, yang menarik setelah diceritakan Yesus bikin KKR, lalu kemudian ayat berikutnya di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 di situ diceritakan orang-orang terus saja datang kepada Yesus dari berbagai kota. Dan pada waktu sudah banyak orang berkumpul, Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Nah, ayat 5 ini akan saya lihat ajak saudara lihat bersama-sama. So Anda bisa bayangkan Yesus sudah keliling kota besar, kota kecil. Dia lihat banyak orang mendengarkan khotbah dia. Lalu kemudian Yesus cerita ini, saudara, ayat 5 ini. Dia menceritakan perumpamaan ini. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Sebagian diinjak orang, dan yang lainnya dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu. Pada waktu tunas-tunasnya keluar, tanaman itu layu sebab tanahnya kering. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh bersama benih itu dan menghimpitnya sehingga mati. Tetapi ada pula benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, kalau punya telinga, dengarkan. Wow, waktu saya membaca cerita ini, saya cuma memikirkan, dia habis keliling khotbah di kota besar, kota kecil, dapatkah saudara bayangkan? Probably kalau yang Yesus lihat, saya nggak tahu, Anda pernah berada di stage, di panggung gereja saudara nggak? Kalau Anda duduk di bangku jemaat, yang Anda lihat adalah WL dan singers dan musisi dan juga pengkhotbah. Tapi dapatkah Anda bayangkan, kalau Anda berdiri sebagai pengkhotbah di panggung gereja, yang Anda lihat itu adalah wajah banyak orang. So saya membayangkan Yesus ngelihat banyak orang dari satu KKR ke KKR berikutnya, ke KKR berikutnya lagi, mungkin 12 timnya itu sudah kayak koordinator, satu bagian sound system, satu bagian multimedia, satu bagian usher, satu bagian semuanya, dan dari satu KKR ke KKR berikutnya mereka mungkin loading pakai truk dari satu kota ke kota berikutnya. Dan Yesus lihat begitu banyak macam crowd, banyak macam jemaat.
Mungkin di momen waktu Yesus khotbah, ada orang yang nangis, diberkati, ada yang melompat-lompat, bersorak-sorai, ada juga yang mungkin ketiduran. You know, ada yang berkata, wow, I'm blessed, aku diberkati. Yang lain lagi berkata, I don't get anything. Dapatkah saudara bayangkan? Dan kemudian dari semua yang Yesus lihat itu, dia menceritakan ini. Ini loh, seperti seorang petani pergi menabur benih. Ketika dia menabur, ada benih yang jatuh di jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, lalu kemudian Yesus menjelaskan, jadi ada 4 tipe benih ini ya, di jalanan, berbatu, berduri, subur. Nah, waktu saya mendengarkan cerita ini, saya berpikir gini, sebagian dari Anda mungkin Anda kenal saya, sebagian dari Anda mungkin Anda nggak kenal saya, tapi saya adalah tipikal orang yang saya suka saya suka istilahnya lakukan sebaik mungkin sebagai pelayan Tuhan. Kalau ada orang berkata, orang nggak diberkati dari pelayanan ini, yang saya salahkan seringkali adalah pelayannya, bukan pendengarnya. Bukan jemaatnya, saya selalu salahkan pelayannya. Karena buat saya adalah gini, kalau sampai orang nggak diberkati lewat pelayananku, berarti dari tim pelayanan ini ada yang salah. Apakah pelayanan ini kurang menarik? Apakah pelayanan ini kurang kreatif? Apakah pelayanan ini kurang excellent sehingga orang nggak mau dengerin? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya selalu poke on our team. I always poke on my team. Nah, tapi waktu saya baca cerita ini, coba saudara lihat lagi ya, di ayat yang ke-8 itu, Yesus nggak menyalahkan pelayannya. Yesus nggak menyalahkan pengkhotbahnya. Yesus nggak panggil timnya Yesus. Kemudian dan berkata, hey guys, lighting lu nggak beres, sound system lu nggak bagus, ushering lu nggak keren, atau hey guys, kalian WL-nya kurang ngangkat. No. Tapi ini yang menarik. Setelah Yesus ngabari, ceritain perumpamaan itu, dia menutup kata-kata itu dengan kata-kata ini di ayat yang ke-8 ini. Sesudah menceritakan perumpamaan ini, Yesus berkata kata-kata ini, perhatikan ini. Kalau punya telinga, dengarkan. Wow. Kalau punya telinga, dengarkan. Dalam hati saya waktu saya mendengarkan hal ini, saya berkata, wow, Tuhan, selama ini gue salah dong. I've been poking on my team. Tapi ternyata Tuhan ngomong, enggak. Kalau lu punya telinga, dengarkan. Dan ternyata Yesus poking on siapa? Yesus pointing fingers ke siapa? Ke pendengar. Nah, kembali saudara kepada cerita yang saya ceritakan. Kenapa ada orang di satu momen yang sama, yang satu berkata, aku so diberkati. Yang lain berkata, I didn't get anything. Aku nggak diberkati. I wasn't blessed. Nah, ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Di ayat 11-15, Yesus cerita gini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah perkataan firman Allah. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengarkan perkataan itu. Tetapi perhatikan ini, saudara. Perhatikan ini. Tetapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, itu yang benih jatuh yang di jalanan. Nah, dikatakan iblis merampas. Nah, di ayat berikutnya dikatakan ini, tetapi benih yang jatuh di tempat yang berbatu, ibarat orang yang pada waktu mendengar kabar itu menerimanya dengan senang hati, they were so happy, tetapi berita itu tidak berakar dalam hati mereka. Mereka percaya sebentar saja, dan pada waktu cobaan datang, mereka murtad. Istilahnya gini, waktu dikhotbahin mereka amin, haleluya, mereka lompat-lompat, they were so happy. Mereka mungkin posting di Instagram mereka, di Facebook mereka. Tapi waktu cobaan datang, mereka jadi murtad, ayat itu berkata. Nah, berikutnya lagi dijelasin, benih yang jatuh di tengah semak berduri, ibarat orang yang mendengar kabar itu. Tetapi, perhatikan ini, khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini, semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Wow. Jadi di tanah yang berduri itu menggambarkan gini, orang dengerin firman Tuhan, mereka pulang happy, mereka bawa firman itu, tapi karena keinginan hidup mewah,
kekhawatiran mereka sehingga benih itu nggak menghasilkan buah yang matang. Nah, lalu kemudian Yesus berkata lagi, benih yang jatuh di tanah yang subur, ibarat orang yang mendengarkan kabar baik itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi penyebab benih itu apa, saudara? Yang pertama dikatakan ini, diceritakan benih yang jatuh di jalanan, itu iblis curi. Benih yang jatuh di tanah yang berbatuan, itu pencobaan membuat itu hilang. Benih yang jatuh di tanah yang berduri, itu karena terjadi karena gini, kita terima benih firman Tuhan itu, oh ini pulang shalom, shalom, haleluya, Tuhan berkati loh. Tapi karena kekhawatiran dan karena ingin hidup mewah, akhirnya benih firman Tuhan itu bisa boom, hilang. Wow, bukankah menakutkan banget, saudara ya? Nah, tapi yang jatuh di tanah yang subur itu seperti benih yang disimpan di tanah hati yang baik, yang jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Saudara, waktu saya mendengarkan cerita ini, saya pikir gini, Tuhan Yesus, kalau saya boleh ngobrol sama Yesus ya, saya akan tanya cerita ini. Kenapa yang disalahin adalah pendengarnya? Tanah itu tidak akan berubah posisinya kalau nggak dirubah oleh manusia. Betul nggak sih? Nah, lebih banyak berubah siapa? Penaburnya atau kondisi tanah? Coba saya mau tanya sama saudara. Yang gampang merubah posisi itu tanahnya atau penaburnya? Kalau menurut saya penaburnya loh, saudara. Waktu saya dengar cerita ini ada benih yang jatuh di jalanan. Loh, bukankah yang bodoh itu penaburnya? Kalau lu udah tahu jalanan, kenapa lu tabur benih di jalanan? Bego banget gitu loh. Dan but I mean like, why Jesus state this story? Kenapa Yesus ceritakan cerita ini? I mean like, can you imagine how stupid they are? Penabur yang menabur benih di jalanan, ya pasti nggak tumbuh lah. But kenapa Yesus ceritain itu? Tanah yang berbatuan, loh, batunya nggak minggir kalau nggak dimikirkan manusia. Tapi kalau penaburnya pinter, kenapa lu nabur di tanah yang berbatu? I mean like, batunya jelas-jelas obviously mereka ada di sana. Lagi yang berduri ada di sana. Kenapa lu nggak cuman pele nabur di tanah yang cuman subur aja? Sudah tahu kenapa? Karena Tuhan ingin ceritakan kepada kita semua bahwa meskipun hati kita keras seperti jalanan, meskipun hati saudara punya banyak batu, meskipun hati saudara banyak durinya, dengarkan, Tuhan tetap juga mau bicara kepada saudara dan saya. Meskipun tanah hati kita ini nggak subur, dia tetap mau bicara kepada saudara dan saya. Dia ngerti benih itu bisa akan hilang. Tapi Tuhan berkata, hei, hati kita nggak baik. Hati kita nggak baik dan nggak jujur seperti ayat ini katakan. Tapi izinkan firman Tuhan ini katakan kepada saudara, dia juga mau bicara kepada saudara. Nah, setelah kita tahu ya, ini ternyata penyebab benih hilang itu adalah iblis, pencobaan, kekhawatiran dan ingin hidup mewah dan kesenangan. Dan ternyata yang membuat benih itu bisa bertumbuh adalah disimpan. Nah, pertanyaannya adalah gini, oke, Ezra, it's good. Menarik sekali. Saya punya waktu nggak banyak. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana supaya setiap kali kita dengar firman Tuhan, benih itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat? Apa yang mesti kita lakukan? Supaya tiap kali gua diajak doa, gua diajak dengar firman Tuhan, gua diajak kebaktian. Aku bukan orang yang selalu berkata, aku nggak diberkati tuh, aku nggak diberkati tuh. Tapi aku bisa lebih banyak aku berkata, aku diberkati banget. Aku diberkati banget. Aku dapat banget. Apa yang mesti kita lakukan? Very simple. Ada 3 hal yang secara cepat saya ingin bagikan buat saudara. Yang pertama adalah gini. Datanglah dengan rasa haus dan lapar. Datanglah dengan rasa haus dan lapar. Beranikan bersihkan duri dan batu. Minggirin tuh, duri dan batu. Kalau ada kekhawatiran, keinginan hidup mewah, minggirin dulu. Tuhan, biar aku coba ya. Meskipun ya of course aku punya keinginan banyak. Tapi let me try to do what you want me to do. Biar aku coba untuk melakukan apa yang Engkau mau aku lakukan. Lebih daripada keinginanku sendiri. Tuhan, nanti gimana? Tuhan.
Ajarin aku, semua yang aku pikirkan, yang aku khawatirkan, bisa aku minggirin dulu. Yang pertama adalah datang dengan hati dan haus, dengan hati haus dan lapar. Kenapa ini penting, saudara? Karena gini, pernah saudara makan nggak? Diajak makan ke restoran yang enak, tapi Anda udah kekenyangan. Can you imagine? Apapun makanan yang disajikan kepada saudara, rasanya nggak terlalu enak. Why? Karena saudara sudah kenyang banget. Tapi kalau saudara datang ke sebuah restoran dengan rasa lapar banget, haus banget, makanan apapun yang nggak terlalu enak jadi enak banget. Why? Karena Anda datang dengan rasa lapar. Same thing, saudara. Sama. Jangan datang kepada firman Tuhan, ke acara hadirat Tuhan dengan hati yang gini. Gua udah tahu, gua udah ngerti. I think I can handle my life. No, 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 no. Datanglah dengan hati yang gini. Tuhan, aku butuh tuntunanmu. Aku butuh revelation-mu lagi dan lagi. Aku butuh pewahyuan dari Engkau. Yang kedua adalah gini. Selain cuma datang dengan haus dan lapar, yang kedua adalah gini. Catat dan ingat-ingat. Catat. Karena gini, catat dan ingat-ingat. Karena gini, kalau saudara nggak nyatet, 90% kecenderungannya saudara akan lupa apa yang disampaikan. Oleh karena itu di gereja kita ngajarin selalu punya namanya catatan rema. Anda macam-macam, kalau Anda adalah orang yang suka bolpen dan kertas, monggo silahkan catat itu dengan cara yang tradisional. Tapi kalau Anda adalah Esra, aku bukan orang yang kemana-mana suka bawa bolpen dan kertas. Buat saya adalah orang yang selalu saya mencatat di handphone saya. Saya punya catatan rema dari tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun. Apapun yang saya dapat, saya coba saya catat di handphone saya, di note saya. Saya punya rema 2022, rema 2021. Why? Karena saya butuh mencatat. Saya gampang lupa. Nah, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah ini. Selain saudara datang dengan haus dan lapar, catat. Bukan cuma catat. Yang ketiga, ini yang merubah hidup saudara. Ini yang membuat benih itu bertumbuh dan berbuah lebat. Lakukan. Percuma Anda dengar kalau saudara nggak ngelakuin. Percuma Anda catat, tapi Anda nggak ngelakuin. The moment you do it, the moment saudara melakukannya, firman itu merubah hidup saudara. Dan saya tahu, saya ngerti banget, ngelakuin firman Tuhan itu dibutuhkan banyak effort. Yang pertama Anda nggak ngerti, Anda mencoba. Anda nggak ngerti, Anda mencoba. Dicoba, kadang kita bisa diketawain. Wah, sok-sokan banget lu. Diketawain di rumah, diketawain di kerjaan, diketawain sama orang. Wah, sekarang berubah ya, sekarang berubah ya. Bener gak sih? You know? Tapi kalau di tanah yang berduri, Anda diketawain, Anda gengsi, Anda khawatir, boom, Anda mundur. Tapi kalau di tanah yang subur, diketawain, diapain, you don't care. Anda terus mencoba. Habis mencoba, melakukan lagi dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, Anda lakukan satu hal yang Tuhan titipkan kepada saudara, sampai akhirnya jadi gaya hidup yang berubah. Jadi gaya hidup yang berubah. Di momen itu, benih firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah lebat. Orang yang lihat akan berkata, wow, lu beda ya. Why? Karena saudara datang dengan haus dan lapar. Saudara catat dan saudara lakukan. Saudara, dengan melakukan hal ini, saya berdoa, saudara semua bisa makin serupa dengan Kristus. Karena Anda nggak cuma dengar dengan rasa, aku tahu kok, wah gua ngerti, I know the story. Dan kemudian Anda nggak diberkati. Oleh karena itu orang berkata, aku nggak diberkati. Aku nggak diberkati. Why? Karena Anda nggak datang dengan rasa haus dan lapar. Saudara nggak catat, saudara nggak lakukan. Nggak salah, saudara nggak pernah diberkati. Tapi kalau saudara datang dengan haus dan lapar, Anda catat, Anda lakukan, saudara akan lihat Tuhan bicara banyak dalam kehidupan saudara.